Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Devanya Klesi Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum certan eh, minggu ke-6. Nah, jadi kode ini dibangun sebagai aplikasi permainan Tita atau yang berukuran 5x5, di mana nanti ada pemain di mana pemainnya itu adalah pengguna atau manusia direpresentasikan dengan X, sedangkan pemain yang satu laginya atau yang direpresentasikan dengan O itu adalah AI. Nah, jadi di sini menggunakan algoritma pencarian minimax yang dioptimalkan dengan alpha beta pruning. Jadi arsitektur program ini akan mengikuti pola modular yaitu di mana definisi konstanta dan utilitas papan, kemudian ada fungsi evaluasi posisi, kemudian ada pemilihan kandidat gerakan, kemudian ada implementasi minimax dan pruning, kemudian logika pemilihan langkah terbaik, termasuk probabilitas langkah acak dan kemudian terbuka pengguna yang menggunakan P-game. Nah, jadi di bagian awalnya ini kita mendefinisikan konstanta permainan seperti simbol pemain, player X, player O, kemudian ada ukuran papannya sama dengan 5 dan cara menangnya itu kondisinya adalah 5. Nah, di sini fungsi utilitas papan ada create board, ada is board full, ada get empty cells, ada check win. Jadi di sini menangani representasi dan pemeriksaan kondisi terminal, pembuatan papan kosong, deteksi papan penuh, enumerasi sel kosong, serta pengecekan kemenangan secara horizontal, vertikal, dan kedua diagonal. Nah, kemudian di sini ada fungsi evaluate. Di evaluate ini bekerja dengan membagi papan menjadi window atau jendela sepanjang win underscore condition dan menilai setiap jendela menggunakan score window. Pendekatan sliding window ini mirip teknik yang digunakan pada varian Gomoku, di mana setiap jendela itu diberi nilai berdasarkan jumlah simbol AI versus lawan dan jumlah sel kosong. Nah, bila sebuah jendelanya mendekati kemenangan untuk AI misalnya adalah 4-0 dan 1-0, nilai besarnya akan positif. Bila jendela memberikan ancaman pada pemain pengguna, jadi nanti misalnya miss 4x tambah 1-0, nilai besarnya yang akan menjadi negatif. Nah, dengan demikian fungsi evaluasi ini akan memberikan nilai heuristik untuk posisi non-terminal sehingga Minimax dapat memilih langkah yang mengarah ke situasi yang menjanjikan walaupun belum bisa mencapai kemenangan mutlaknya. Untuk mengurangi eh, untuk mengurangi ruang pencarian, di sini kode menggunakan get candidate moves, di mana itu memilih gerakan kandidat yang berada di sekitar bidang yang sudah ada. Radius defaultnya di sini ada sama dengan 1. Nah, jadi strategi ini akan mengecilkan cabang yang tidak relevan pada papan besarnya. Pada praktiknya, langkah di area yang jauh dari semua bidak biasanya kurang penting sampai pada akhir permainan. Jadi fungsi ini akan mengandung fallback. Bila papan kosong, pusat akan diprioritaskan. Bila tidak ada, di mana kasusnya itu jarang, seluruh sel kosong akan dipertimbangkan. Sehingga algoritma tetap lengkap secara praktik. Nah, kemudian untuk inti kecerdasan buatannya di sini diimplementasikan pada Minimax AB, di mana itu versi Minimax yang dilengkapi alpha beta pruning. Nah, fungsi ini melakukan pemeriksaan terminal lebih dahulu, misalnya menang AI atau menang pemain atau misalnya seri kepada dua pihak. Lalu jika kedalaman maksimumnya tercapai mengembalikan nilai heuristik, pada setiap simpul alfa beta memotong cabang yang tidak perlu dengan memperbarui parameter alfa dan beta, sehingga pohon pencarian akan dibuka secara drastis dibandingkan minimax murni. Nah, implementasi ini juga menyertakan pengacakan kecil dalam ordering gerakan kandidat supaya hasilnya tidak deterministik, selalu sama ketika skor setara atau juga membantu variasi permainan. Nah, kemudian di sini ada fungsi find best move. Jadi fungsi find best move ini akan menggabungkan strategi eksploitasi dan eksplorasi. Ada 25% probabilitas AI memilih langkah yang acak untuk membuat permainan ini lebih menyenangkan bagi pemula, dan jika tidak, AI akan menggunakan minimax alpha beta untuk mengevaluasi setiap kandidat hingga kedalaman yang disesuaikan berdasarkan jumlah sel kosong atau trade-off antara akurasi dan waktu komputasi. Jadi pengaturan ke dalam adaptif ini menjaga waktu respon agar wajar. Jadi pada banyak
kosong, def kecil yang digunakan, sedangkan di tahap akhir permainan kedalaman dinaikkan untuk presisi. Jika tidak temukan best move karena alasan apapun, ada fallback acak sehingga ia selalu bisa melangkah. Kemudian di bagian antar mukanya kan di sini kita gunakan pgame. Nah, jadi pgame ini untuk rendering grid-nya, simbol XO dan pesan status. Fungsi-fungsi seperti draw grid, draw pieces dan draw status message bertanggung jawab pada representasi visual, menggambar garis grid, menggambar X sebagai dua garis silang dan O sebagai lingkaran dengan ketebalan garis tertentu serta menampilkan pesan di area bawah jendela. Loop utama atau main mengelola event handling, klik mouse untuk pemain X, deteksi klik pada papan, restart pada pemain selesai, giliran pemain, pemanggilan AI saat giliran O, serta update tampilan. Terdapat jeda kecil saat AI berpikir untuk efek UX yang lebih natural. Nah, dari sisi kompleksitas dan performa, Min-Max ini tanpa purning memiliki kompleksitas yang eksponensial terhadap si branching factor, sementara alpha beta pruning ini menurunkan jumlah simpul yang dievaluasi secara drastis. Namun kedalaman maksimumnya tetap berpengaruh besar terhadap waktu respon. Oleh sebab itu, kode menggunakan kombinasi candidate move filtering dan kedalaman adaptif. Nah, kita bisa melihat bagaimana kalau codingan dijalankan seperti ini. Nah, misalnya kita bisa melihatnya dari seperti ini. Nah, karena tidak ada pihak yang menang, maka dia akan menghasilkan draw, sini klik untuk restart. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan pertanyaan saya ucapkan terima kasih.